Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Mister berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat. Puji Tuhan, hari ini bertemu lagi kita di dalam devosi mahasiswa ya pada tanggal 31 Agustus 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana untuk kesempatan ini kita terus diberikan kesehatan oleh Tuhan yang luar biasa, memberkati kita dan terus menyertai kita. Anak-anak masih ingat apa tema kita dalam tahun ini? Tema sekolah kita? Ya, betul. Murid Kristus yang berguna bagi dunia. 2 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang menjadi murid Kristus yang pembawa damai. Nah, setelah itu kita juga membahas di dalamnya ada pengampunan dan juga ada apa lagi setelah pengampunan? Ayo, saya masih ingat. Nah, jadi anak-anak di dalam kita membawa damai, yaitu tema bulan Juli sampai Agustus tadi, dalam kita membawa damai, di situ ada kita harus mengampuni orang lain. Setelah itu, di bulan Agustusnya itu kita harus hidup di dalam toleransi. Nah, kali ini karena kita sudah mulai masuk di bulan September, kita memasuki tema yang baru ya, masih sekitaran tema besar kita. Dan jangan lupa tema besar kita adalah murid Kristus yang berguna bagi dunia. Dan kali ini kita memasuki tema baru di bulan September, yaitu tentang altruis. Tentang altruis ya, bulan September dan sampai Oktober itu kita membahas tentang altruis. Jadi anak-anak, di dalam hal kita harus berguna bagi dunia, selain kita harus membawa damai, kita juga bisa menjadi orang yang altruis. Apa sih altruis, Mister? Ada yang tahu apa itu altruis? Ya, mari kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Altruis adalah orang yang banyak mengutamakan kepentingan orang lain, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Itu yang namanya altruis. Jadi anak-anak, jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi dunia ini, ya, kita harus bisa menjadi orang yang altruis, bisa menjadi berkat bagi orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Nah, di dalam altruis kita mendapatkan tema kecil lagi yang akan kita bahas sepanjang bulan September ini. Ya. Untuk altruis tadi kita bahas ya dari September sampai Oktober. Nah, di sepanjang bulan September ini kita akan membahas tentang inisiatif. Di dalam altruis kita harus bisa berinisiatif. Oke. Apa itu inisiatif, Mister? Nah, inisiatif adalah kita melakukan ya tanpa harus disuruh. Itu yang namanya dengan inisiatif. Ya, inisiatif. Jadi, apa sih kaitannya, Mister? Inisiatif dengan tema tahunan kita. Ya, inisiatif dengan murid Kristus yang berguna bagi dunia. Sangat ada kaitannya, ya. Bagaimana jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi dunia, kita harus inisiatif, peka terhadap kebutuhan orang lain, peka terhadap keperluan orang lain, ya. Kita bisa menjadi orang inisiatif, ya, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintahkan, kita mau melakukannya itu. Jadi sebagai seorang murid Kristus, ya, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan, kita sudah diampuni oleh Tuhan, dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita menjadi murid Yesus ya, yang berguna bagi dunia. Dan dalam hal ini kita mau melihat bahwa kita bisa menjadi orang yang inisiatif. Oke anak-anak, Mister mau mengajak kalian untuk membaca satu bagian Alkitab dari Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1. Anak-anak yang ada Alkitab di rumah boleh lihat Alkitabnya ya.
Dan jika tidak ada Alkitab di rumah, boleh kalian dengarkan Mister dalam membacakan ini. Judul di atas yaitu Doa Nehemia bagi orang Israel. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan terhadap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, maka akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku, dan aku tetap mengikuti perintah-perintahku, dan mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku jadi juru minuman raja. Jadi anak-anak, di sini kita membahas bagaimana di dalam Alkitab itu Nehemia sangat peduli dengan bangsanya. Saat itu Nehemia bukan berada di Israel, bukan berada bersatu atau bersama dalam bangsanya. Posisi Nehemia saat itu dia ada di negara orang lain. Karena orang Israel waktu itu sedang dijajah dan banyak anak-anak muda yang diangkut dari orang Israel itu ya menjadi pekerja ya di daerah Babelonia di saat itu. Jadi Israel kacau balau ya. Israel itu sedang mengalami suatu masalah yang besar. Kenapa? Karena Israel tidak taat sama Tuhan saat itu. Tuhan berjanji kalau Israel taat sama Tuhan, mau dengar perintah Tuhan, maka Tuhan memberkati Israel. Tetapi ketika Israel tidak mau taat, ya, Tuhan juga mengacaukan Israel, ya. Itu janji Tuhan kepada orang Israel, karena orang Israel adalah umat pilihan Allah.
Allah mau membentuk Israel menjadi Israel yang baik, ya. Jadi dalam hal ini Israel sedang mengalami satu masalah di mana kota mereka itu hancur, pintu-pintu gerbang itu habis, ya, rubuh. Dan ada orang yang menyampaikan kepada Nehemia waktu itu. Dan Nehemia menanyakan, "Apa kabar kalian di sana di Israel? Apakah kalian baik-baik saja di sana?" Lalu dikatakan saudaranya itu, "Kami sedang dalam keadaan tidak baik." Ya, kami sedang mengalami suatu masalah. Oleh sebab itu, ketika mendengar hal itu Nehemia menangis. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan Israel kembali. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa orang Israel. Ya, dari ayat yang Mister bacakan tadi itu menjelaskan bahwa bagaimana Nehemia sangat peduli terhadap bangsanya, walaupun dia sedang di dalam keadaan, ya, jauh dari bangsanya itu. Dia sedang di bangsa yang lain karena dia harus menjalani tugasnya, ya, menjadi seorang juru minum raja. Jadi anak-anak, hari ini kita mau belajar bagaimana inisiatifnya Nehemia yang telah peduli terhadap bangsa dan negaranya itu, ya. Dia mendoakan, dia berlutut kepada Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan mengampuni bangsanya, supaya Tuhan memulihkan kembali Israel. Jadi anak-anak, kita juga bisa menjadi orang yang inisiatif, yang mendoakan orang lain, mendoakan teman kita. Ya, sangat penting untuk kita mendoakan orang lain, doakan keluarga kita, doakan orang-orang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami satu masalah, yaitu, ya, mengalami virus corona. Mari kita doakan dengan inisiatif kita mendoakan tanpa harus disuruh. Kita doakan mereka supaya yang terkena virus, ya, corona itu segera sembuh. Ya, kita doakan. Mari anak-anak, kita mau berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Ayo ambil sikap doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur Bapa buat anugerah kasih setia Tuhan kepada kami yang terus memberkati kami dan terus menyertai, menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini dengan pertolongan Tuhan. Kami membahas tentang bagaimana menjadi murid Kristus yang berguna bagi dunia. Kami harus bisa menjadi orang yang inisiatif, ya, menjadi orang yang altruis, mengutamakan kepentingan orang lain. Kami belajar dari salah satu tokoh, yaitu Nehemia, yang peduli terhadap bangsa dan negaranya, ya Tuhan, yang sedang mengalami suatu masalah yang besar. Engkau kiranya terus berkati kami semua supaya kami dimampukan untuk dapat menjadi seorang yang inisiatif, yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan proses belajar mengajar. Tuhan kiranya terus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, deposisi kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.